Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahman, amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashrab safiyal hani ya wahhab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashrab safiyal hani ya wahhab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashrab safiyal hani ya wahhab ya ghani. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Bahan syukur, mari bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita bersama-sama, alhamdulillah, di pagi hari menjelang siang ini dalam keadaan sehat afiat. Kita dimudahkan Allah langkah kakinya untuk hadir di tempat yang penuh dengan kebaikan ini. Mudah-mudahan semua yang hadir di antara kita yang punya hajat, semoga Allah penuhi hajat-hajatnya. Yang sakit, semoga Allah sembuhkan sakit penyakitnya. Yang punya keinginan agar Allah lunasi hutang piutangnya, segera Allah lunasi hutang piutangnya. Dan juga tentunya dari kita yang berharap agar Allah gugurkan dosa-dosanya, semoga Allah gugurkan dosa-dosa kita, baik dosa besar maupun dosa-dosa kecilnya. Begitu juga yang berharap dengan hadirnya kita di sini agar didekatkan dengan junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sepulangnya kita dari tempat ini, Allah semakin mengeratkan lagi hubungan kita semua dengan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Tak lupa kita doakan Bu Leli selaku penyelenggara acara hari ini beserta dengan segenap keluarga. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah berkahi kehidupannya, dan semua dari segenap cita-citanya mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga majelis taklimnya, majelis taklim Daruz Zahra yang alhamdulillah ini pasti yang pada pakai kerudung coklat jamaah tetapnya nih, betul apa kagak? Alhamdulillah, mudah-mudahan makin istiqomah jamaah majelisnya. Insyaallah makin banyak dari orang-orang yang ada di sekitar Citra Raya ini khususnya dan Tangerang umumnya. Mudah-mudahan insyaallah bisa sama-sama tergabung untuk menimba ilmu, menuntut ajaran Rasul di majelis taklim Daruz Zahra insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah. Kesempatan kita hari ini kembali bisa duduk di Maulid Nabi. Nikmat tiada taranya ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesempatan untuk kita itu bisa mengenal Nabi Muhammad lebih dekat lagi. Karena ternyata hari ini tidak ada penawar bagi jiwa kita yang seringkali dilanda kesusahan, seringkali dilanda kesedihan, seringkali dilanda oleh kekhawatiran dan ketakutan, melebihi dengan kita semakin dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ditanya obatnya sedih, obatnya khawatir, obatnya takut, dan obatnya kita gelisah, itu adalah dengan dekatnya kita sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang insyaallah mudah-mudahan kita semua yang hari ini belajar, yang hari ini duduk, yang hari ini bersimpuh, insyaallah satu pun dari kita nggak ada yang dipisahkan oleh Nabi Muhammad di dunia maupun di akhirat.
Wabil khusus kita bersama berharap bisa di surga bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, Islam ini enggak sampai dengan mudah. Islam ini datang tentunya dengan usaha yang luar biasa. Perjuangan Nabi Muhammad enggak boleh dilupain sama kita. Karena ketika Nabi Muhammad berjuang, Nabi Muhammad berjuangnya itu mempertaruhkan nyawa. Kalau kita hari ini cinta sama seseorang, secinta-cinta kita sama dia, kita tidak pernah menemukan dia mempertaruhkan nyawa untuk kita. Adapun Nabi bukan 1 kali 2 kali mempertaruhkan nyawa, tetapi beliau mempertaruhkan nyawa untuk ajaran ini berkali-kali ditemukan dalam sejarah. Ketika Nabi Muhammad berdakwah pertama kali di Mekah, kita tahu Nabi nggak diterima. Nabi susah payah sampai harus berdakwah dengan sembunyi-sembunyi, Bu. Orang-orang kalau tahu ada yang lagi belajar agama Islam, mereka pasti langsung dihakimi, bahkan ditindas dengan semena-menanya. Begitu juga Nabi. Berapa kali kita temukan cerita ketika Nabi awal mula dakwah, ngajakin orang-orang beriman kepada Allah dan Rasulnya, apa yang mereka terima? Wabil khusus apa yang Nabi kita terima? Nabi menerima cacian dan makian. Bahkan mereka enggak segan-segan untuk melukai fisik Nabi kita. Ibu bisa bayangin enggak? Dulu ketika seorang sahabat ada yang tiba-tiba berani pengen baca Quran di depan Ka'bah, balik-balik maaf-maaf telinganya udah kagak ada. Itu sampai begitunya tuh, Bu. Begitu balik dari dia berani baca Quran di depan Ka'bah, balik-balik telinganya udah kagak ada. Ditemukan juga Khabbab bin al-Arat. Khabbab bin al-Arat ini siapa? Dia ini seorang budak yang bekerja dengan majikannya yang tentunya kufur, gak beriman kepada Allah. Tiap hari dia harus ngerasain badannya itu digosok dengan besi yang panas. Ibu bayangin tuh, itu tiap hari kalau ketahuan dia habis ngaji sama Nabi, kalau dia habis belajar sama Nabi, atau barangkali ketahuan habis ketemu sama Nabi, itu majikannya tidak segan-segan menyiksa dia, sampai-sampai disiksanya dengan cara yang paling terkeji. Bu bayangin, besi panas dibakar, sedang mendidih-mendidihnya ditaruh di atas kepalanya. Ibu bayangin tuh, nggak mudah. Islam ini bisa sampai kepada kita hari ini tuh nggak mudah. Sampai dulu itu Khabbab pernah datengin Nabi, ya Rasulullah, tidakkah kau ingin mendoakan orang-orang sepertiku yang tertindas? Mereka sampai-sampai harus mengalami luka demi luka, bukan luka batin, ini luka fisik. Itu sampai maaf-maaf, satu ketika Khabbab itu pernah buka baju, Bu. Itu yang paling nangis Sayyidina Umar bin Khattab ketika nggak sengaja ngelihat ternyata itu dia punya badan nggak ada yang utuh, lurus, simetris, nggak ada. Kenapa? Karena dulu waktu disiksa banyak daging-dagingnya yang lepas dari tubuhnya. Sedih Sayyidina Umar ngelihat. Ini baru satu. Dia datang ke Rasulullah lalu berkata, ya Rasulullah, tidakkah kau ingin mendoakan orang-orang sepertiku yang ditindas seperti ini? Rasulullah kemudian menenangkan hati mereka dengan berkata, ingatlah, dulu yang berjuang bukan hanya kita. Dulu umat-umat terdahulu, pengikut-pengikut Nabi terdahulu, mereka juga ketika berjuang, mereka harus ada yang sampai
Ada yang sampai apa Bu? Maaf, dibelah dua badannya. Sedih hatinya. Tapi ketika dengar cerita ada orang yang lebih menderita, kembali semangat lagi jiwanya. Itu penderitaan yang dialami. Begitu juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai tiba waktu di mana Nabi mendapat perintah dari Allah, hijrahlah kamu ke kota Madinah. Karena melihat peluang di Mekah itu kecil, seolah-olah Nabi itu nggak bisa betul-betul leluasa dalam mengajak, maka Allah memerintahkan Nabi hijrah ke Madinah. Waktu Nabi hijrah, nah kita kalau ceritain hijrahnya Nabi, itu bisa sampai jam 11 hijrah doang. Kita nggak mau ngomong ke situ, tapi kita mau metik hikmahnya. Ketika Nabi hijrah lalu tiba di kota Madinah, orang-orang Madinah tuh pada bilang gini Bu, Madinah kami dulu itu gersang. Madinah kami dulu itu disebut dengan kota yang katanya banyak siapanya? Banyak apa tuh kalau orang bilang itu kalau yang suka malak namanya apa? Ya, preman lah bahasanya. Negeri kami itu banyak premannya. Dikenal tidak amannya. Katanya, wah Madinah dulu sampai disebut dengan sebutan Yathrib. Pokoknya orang kenalnya, aduh Madinah enggak banget deh. Tapi ya Rasulullah, ketika kau tiba di kota Madinah, yang kami rasa negeri kami menjadi negeri yang penuh berkah. Berubah nih Bu. Makanya mereka ketika dengar Nabi mau tiba, mereka semua bersiap siaga menyambut kedatangan Nabi. Mereka tunggu betul. Ibu bayangin Nabi berjalan selama 2 minggu kurang lebih lamanya. Jalan pakai kaki, sesekali naik onta turun, jalan lagi naik onta lagi turun, dan seterusnya begitu. 2 minggu ia menempuh perjalanan yang gak mudah, dikejar-kejar sampai ketika tiba di kota Madinah. Orang-orang Madinah yang begitu menanti-nanti Nabi, mereka selama ini cuma dengar ada utusan Allah katanya yang mengajak mereka untuk beriman kepada Allah. Mereka cuma dengar-dengar sekilas tentang Nabi, tapi mereka nggak pernah ketemu Nabi. Maka ketika mereka nunggu-nunggu Nabi katanya mau datang, waduh Bu, semua pada siap-siap, rumahnya pada disiapin. Kali-kali Nabi mau mampir, kali-kali Nabi mau nginep di situ, kan Nabi nyampe situ belum punya rumah. Subhanallah, mereka berjajar berbaris dengan penuh setia. Mereka belum pernah ketemu sama nabinya, tapi mereka sudah dipenuhi hatinya dengan kerinduan untuk berjumpa dengan nabinya. Maka mereka ketika berbaris-baris nunggu, subhanallah Bu, begitu mereka dapat kabar Nabi tiba, orang yang manjat di gunung, manjat di pohon korma, mau cari-cari tahu. Secara zaman dulu nggak kayak sekarang. Maka mereka nungguin rombongan Nabi itu jalannya dari mana? Dari atas gunung mereka ngintip-ngintip, dan dari atas pohon korma. Begitu mereka lihat, mereka berteriak, Muhammad telah datang. Semuanya siap-siap. Tidak kenal laki perempuan, semua nggak kenal anak kecil maupun orang tua, pada siap siaga mau nyambut Nabi Muhammad. Apa Bu yang mereka lantunkan ketika pertama mereka bertemu dengan wajahnya Nabi Muhammad? Tala'al alaina min sani wada
wajabat alaina lillahi Ternyata pertama kali ketika mereka melihat wajah Nabi, kesan yang mereka dapati wajah Nabi seperti bulan. Makanya begitu Nabi datangnya padahal siang bukan malam. Kok bisa-bisanya siang-siang dia bersenandungnya tola al-badru, telah terbit. Siapa yang terbit? Al-badru, kata bulan. Bulan purnama terbit di siang bolong. Ternyata mereka terkejut ketika melihat pertama kali paras indah wajahnya Nabi Muhammad. Sampai kata mereka, nih Madinah nih tadinya sumpek gersang. Begitu Nabi tiba, yang tadinya gersang, yang tadinya membuat suram, membuat sumpek perasaan, tapi begitu Nabi Muhammad tiba, cahayanya beliau menyinari setiap sudut rumah-rumah yang ada di Madinah ini. Masuknya Nabi ke Madinah beriringan dengan masuknya cahaya di kota Madinah. Subhanallah, berkembanglah Islam di kota Madinah. Berkembang biaklah ajaran Nabi Muhammad sampai-sampai Bu, walaupun jarak antara kita dengan Nabi terlampau 1500 tahun kurang lebihnya, tapi Bu, ajarannya bisa sampai ke kita hari ini. Ajaran Nabi bisa sampai ke kita di sini. Ibu pernah nggak sih mikir, nabinya di Mekah, nabinya di Madinah, tetapi ajarannya bisa sampai ke seluruh dunia. Maka kalau ada orang bertanya-tanya, Ustazah, itu sahabat-sahabat Nabi waktu tinggal sama Nabi, mereka bisa lihat mukjizatnya Nabi. Tapi kita sekarang yang hidup jauh dari Nabi, bisa nggak lihat mukjizatnya Nabi? Saya bilang bisa. Mana mukjizatnya Nabi? Buktinya kamu hari ini yang tidak hidup di zaman Nabi, bahkan tidak pernah bertemu dengan Nabi, tetapi di dalam hatimu punya rindu untuk Nabi. Kita nggak pernah ketemu, kita nggak pernah lihat, tapi ternyata ajaran Nabi Muhammad, cinta Nabi Muhammad menembus ruang dan waktu, bahkan menembus abad-abad yang telah berlalu. Tetapi cinta Nabi yang pernah dulu ia katakan kepada kita, hari ini telah berhasil menembus ruang, telah berhasil menembus waktu, telah berhasil menembus jarak. Cinta itu sampai ke hati kita semua. Ketika Nabi sampai di kota Madinah, beliau ajak semua orang untuk beriman kepada Allah, menegakkan ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasulnya. Tapi ibu tahu nggak apa sebetulnya cahaya itu? Cahaya itu adalah akhlak dan budi pekerti Nabi beserta dengan ajaran-ajarannya yang ternyata hari ini bisa sampai kepada telinga kita semua. Jadi ibu, kalau ibu lagi baca Tola al-Badru, ibu bisa rasain ya, ya Allah, ini perasaannya orang-orang Madinah. Ketika Nabi datang, mereka nyambut Nabi dengan Tola al-Badru. Lah kalau kita mau nyambut Nabi pakai apa? Tola al-Badru juga kan? Ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam alaik. Yang disambut apanya Ustazah? Kan kita kagak lihat Nabi. Saya bilangin Bu, ibu bisa tahu Nabi, itu artinya cahaya Nabi pun sampai kepada ibu. Ibu bisa ngerasain rindu sama Nabi, itu artinya cahaya Nabi sampai kepada ibu. Ibu hari ini bisa kenal ajaran Nabi,
Itu artinya cahaya Nabi sejak dari 1400 tahun yang lalu sampai kepada ibu hari ini. Maka kalau kita tanya, apakah Rasulullah hanya meninggalkan jejak cahaya? Tidak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Yang ditinggalkan sama Rasulullah, yang membuat kota Madinah kemudian menjadi kota yang paling dimuliakan oleh Allah, karena di Madinah ada jasad tubuhnya Rasulullah. Tapi apa yang paling bikin itu semua menjadi kemuliaan? Ternyata kemuliaan yang sesungguhnya terletak pada akhlak budi pekerti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu, yang Nabi paling tunjukin di Madinah bukan tentang pancaran sinar wajahnya, bukan tentang keindahan raut wajahnya, tetapi yang paling menonjol dalam dirinya seorang Nabi kita adalah budi pekerti perangainya yang tidak pernah ada tandingnya. Pernah satu ketika, Bu, Nabi masuk ke pasar. Ketika itu beliau memegang di dalam tangannya itu uang sebanyak 6 dirham. Nabi belanja keperluannya, sudah dihabiskan 2 dirham. Masih sisa berapa? 4 dirham. Ketika beliau sedang berjalan di tengah-tengah pasar, tiba-tiba beliau menemukan ada seorang jariyah, budak wanita, masih anak-anak, masih kecil udah jadi budak, lagi nangis. Nangis sejadi-jadinya di pinggiran tuh, Bu. Ketika itu Nabi kemudian datangin dia, lalu bertanya, "Wahai anak, apa yang bikin kamu nangis?" Coba kalau kita pikir-pikir ya, Bu, kita jalan ke pasar, nemu ada orang nangis, pernah nggak kita tanya? Kata kita mah sibuk amat ngurusin orangnya, ngapain juga ngurusin urusan orang. Yang ada biasanya kalau kita nemu ada orang nangis, malah ditontonin sama orang sekarang. Tapi beda sama Nabi. Itu sama Nabi didatengin, ditanya, "Mayu beki kaya jariyah, apa yang bikin engkau menangis, wahai anak perempuan?" Dia bilang, "Ya Rasulullah, aku disuruh oleh majikanku ke pasar membeli beberapa keperluan. Tapi ya Rasul, di tengah-tengah aku berjalan, setibanya sampai di pasar, uang belanjaannya hilang." Hilang, Bu. Kita lihat akhlak Nabi. Memang majikanmu nyuruh beli apa? Disebutin, beli ini, beli ini, beli ini. Yang subhanallahnya itu, belanjaannya itu kurang lebih sebanyak 4 dirham. Nabi punya kan? Punya. Kalau begitu kata Nabi, berhentilah menangis, ayo ikut denganku beli keperluan majikanmu dengan uangku. Dibelanjain sama Nabi. Setelah selesai dibelanjain, Nabi berikan barang-barangnya kepada anak tersebut. Udah, Nabi pun kemudian jalan lagi keliling pasar. Ini anak misah sama Nabi. Begitu Nabi mau punya keluar pasar, ketemu lagi nih anak di sudut pasar, lagi nangis lagi. Kalau kita kira-kira mau nyamper lagi nggak? Mau kita datengin lagi apa enggak? Tapi ini tidak untuk Nabi. Ama Nabi disamper lagi, ditanya, "Bukankah sudah kubelanjakan keperluan majikanmu? Lalu mengapa sekarang kau menangis lagi?" Kata Rasulullah bilang. Maka dia bilang, "Ya Rasulullah, memang yang disuruh majikan udah aku beli seperti yang kau berikan kepadaku. Tapi masalahnya Rasul, aku takut pulang ke rumah majikanku. Sampai di rumah aku pasti akan dihakimi dan aku pasti akan dihukum oleh majikanku karena aku telah pergi dalam waktu yang cukup lama." Disuruhnya dari jam berapa, ini udah jam berapa, nggak apa, nggak pulang-pulang juga. Udah bisa bayangin majikannya bakal ngomel, dia udah bisa bayangin majikannya bakal marah,
Dia bisa bayangin kalau majikannya nanti bakal ngapain aja sama dia. Maka bentuk ketakutannya itu sampai bikin dia bingung mau pulang karena takut dapat hukuman dari sang majikan. Kata Rasulullah, mau ku bantu untuk ku antar kau pulang agar nanti biar aku yang bicara dengan majikanmu agar kau bebas dari hukuman. Ya Allah. Kalau kita hari ini bilang ngapain sibuk banget sama urusan orang. Kan kita suka mikirnya begitu ya. Ngapain sibuk banget sama urusan orang. Biarin aja itu urusan dia. Yang penting kan kita udah tolongin dia. Tapi Nabi Muhammad pedulinya itu melewati batas pikiran siapapun juga. Ama Nabi, ayo ku antar pulang. Dianterin sama Nabi pulang, Bu. Tahu-taunya, Bu, ini pasar di tengah Madinah, rumah dia adanya di ujung kota Madinah. Jauh. Dia jalan kaki nunjukin nama Nabi rumah majikannya. Begitu subhanallah, makin dekat jauh. Itu sahabat, Bu, dari belakang ngikutin. Nih Nabi ngapain? Mau-mauan aja ngikutin nih anak, masih bunda, masih anak-anak. Sampai dilihat ada perkemahan rumah si majikan itu. Datang Nabi, kebetulan para lelaki yang ada di situ, sekitaran situ, karena waktunya pagi, sekitar waktu duha, lagi pada ngapain? Lagi pada betani, lagi pada ngurusin tanamannya. Nggak ada orang laki, perempuan semua. Perempuan semua. Pada ngelihat Nabi dari jauh, dia lihat gini, ini beneran Nabi. Beneran Nabi yang datang. Ditungguin makin deket, iya bener Nabi. Semua lari ngibrit masuk ke dalam kemah. Dalam hatinya seneng Nabi mau datang, tapi dalam hatinya juga takut. Kenapa Nabi bisa-bisa datang? Dia ngumpet semua nih perempuan-perempuan di dalam kemah. Kebiasaan Nabi itu akhlaknya, Bu, kalau udah nyampe ke rumah orang, Nabi pasti bakal ngucapin salam. Maka mereka ketika Nabi ngucapin salam, Assalamualaikum ya ahlul bait, mereka dengar, tapi jawabnya bisik-bisik. Waalaikumsalam ya Nabi Allah. Kedua kali Nabi salam lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak ada suara. Mereka ternyata diam-diam jawab pelan-pelan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Nabi Allah. Ketiga kali Nabi ucapin, udah kebiasaan nih, Bu. Nabi kalau udah bertamu ke rumah orang 3 kali salam enggak dijawab, Nabi pulang. Nabi pulang. Nggak ada tuh ceritanya gedor-gedor sampai kenceng-kenceng gitu ya. Kayak kita biasanya ada orang nggak ada orang gemboknya dor. Pintunya makin dikenceng-kencengin, nggak ada. Nabi ucapin salam. Salam ketiga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab masih pelan juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Nabi Allah. Udah, Nabi bilang sama jariyah ini, saya datang kayaknya majikan kamu nggak ada di rumah. Udah, saya antarin kamu sampai sini, saya mau pulang. Begitu Nabi balik badan, perempuan-perempuan dari rumah ini keluar semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Rasulullah. Ditanya sama Nabi, dari tadi saya ngucap salam, kenapa pada kagak ada yang jawab? Dijawab sama perempuan-perempuan itu yang punya rumah, ya Rasulullah, kami tahu bahwa salammu itu adalah doa. Kami pengen kau mendoakan kami sebanyak-banyaknya. Makanya saat kamu baca salam, kami bukan diam Rasul, kami jawab di belakang. Kami jawab, tapi kami menanti salam selanjutnya. Kami tunggu salam sebanyak yang kau ingin baca,
karena kami berharap itu adalah doa untuk kami dan keluarga. Bayangin Bu, kalau kita bertamu ucap salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untukmu, tercurah rahmat dari Allah kepadamu dan juga keberkahan berlimpah atasmu. Ya Allah, kan itu doa kalau dari Nabi gimana rasanya? Nih yang punya rumah pinter, ditungguin salamnya Nabi berkali-kali biar jadi doa buat keluarga dan dirinya dan rumahnya. Mereka bertanya, apa yang membuatmu sedarurat ini sampai menghampiri kami wahai Rasul? Diceritain sama Nabi, nih jariyah budak kalian takut pulang mendapat teguran dari kalian. Saya kesini ingin meminta uzur atasnya, tolong maafkan dia, jangan hukum dia. Nabi bela-belain datengin orang cuman buat begitu. Kelas Nabi, selevel Nabi mau ngurusin perintilan kayak gitu. Orang yang punya rumah jadi majikannya ngomong, kau datang ke sini hanya untuk itu ya Rasul? Iya, saya datang jauh-jauh ke sini cuman untuk meminta rukhsah atas anak ini. Kata majikannya bilang, gara-gara dia engkau datang ke rumahku, sekarang aku merdekakan dia di jalan Allah di hadapanmu. Itu emang udah jadi tujuan Nabi gitu ya. Tapi Bu, yang kita mau ambil dari ini, kok Nabi itu mau banget ngurusin urusan umat. Walaupun mungkin kadang-kadang kita anggap itu kayaknya gak bakal juga diurusin sama Nabi, tapi ternyata mau loh diurusin sama Nabi ketika ada orang yang datang meminta tolong di hadapannya. Kalau urusan takut diomeli sama majikan mau diurusin sama Nabi, apa iya urusan kita, baik itu perkara-perkara urusan kita yang menyandung rumah tangga, atau mungkin perkara-perkara keluarga, atau mungkin perkara-perkara harta, atau mungkin perkara-perkara hidup lainnya, nggak mau ditolong sama Nabi? Kalau kita baca Burdah Al-Madih, biasanya tuh di fasal terakhir, ya akramal khalqi maliman dzubihi siwaka inda hululil hadithil amimi. Ya akramal khalq, wahai makhluk yang paling mulia di sisi Allah, maliman aludzu bihi, dengan siapa lagi aku harus datang meminta, menghampiri, meminta pertolongan, menjadikan sebagai wasilah kalau bukan kepadamu ya Rasulullah. Maka ibu-ibu sekarang nih, kalau kita pengen ambil hikmah di balik apa titipan cinta Nabi untuk kita semua, maka ingat baik-baik, walau nabimu hari ini jasadnya dikebumikan di bumi Madinah, tetapi beliau tidak pernah pergi dari kita selama-lamanya. Nabi selalu ada menemani kita dalam keadaan apapun juga kita, bahagia kita maupun sedihnya kita, dalam keadaan sanggupnya kita sampai dalam keadaan terpuruknya kita. Nabi Muhammad selalu siap mendengarkan keluh kesah kita. Nabi siap mendengar keluh kesah kita. Ya Allah, kalau keluh kesah seorang hamba yang mungkin dilumuri dengan banyaknya dosa mau didengar oleh Nabi Muhammad, manusia yang paling mulia di mata Allah, mengapa kita tidak mengambil kesempatan berharga itu? Kalau Nabi sudah lebih dulu peduli itu kepada orang yang hidup di zamannya, lalu bagaimana dengan kita? Adakah kepedulian Nabi kepada umatnya yang ada setelah umatnya yang ada di hadapan matanya? Tentu banyak, Bu. Kepedulian Nabi kepada kita, walaupun kita tidaklah hidup di zamannya,
ternyata Nabi sudah lebih dulu mengucapkan dengan ucapan yang mungkin hari ini tidak bisa kita bayar dengan apapun juga. Apakah itu ucapan? Ketika dalam riwayat disebutkan Nabi duduk dengan para sahabat. Ketika Nabi duduk dengan para sahabat, tiba-tiba beliau terdiam seraya memandangi langit dengan cukup dalam. Lalu terurailah kata-kata indah yang keluar dari lisan mulianya. Apakah kata-kata itu? Wasyaugah, wasyaugah. Aduhai aku rindu, aku rindu. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah kau rindu dengan para malaikat? Jawaban Rasulullah, malaikat Allah itu adalah makhluk yang mulia, tapi bukan malaikat yang kumaksud aku rindu. Lalu siapa gerangan wahai Rasul? Apakah mereka para nabi-nabimu? Nabi-nabi yang sebelummu? Dari saudara-saudaramu yang kau rindu? Hum anbiya'ullah. Mereka saudara-saudaraku dari garis kenabian, tapi bukan mereka yang kumaksud. Kalau begitu siapa gerangan yang kau rindu itu wahai Rasul? Adakah kami ini sahabat-sahabatmu? Rasul menjawab, antum ashabi, kamu sahabat-sahabatku, tetapi bukan kamu yang kumaksud. Lalu kiranya siapa gerangan yang kau rindu itu wahai Rasul? Ishtaqtu ala akhwani, aku rindu kepada saudara-saudaraku. Mereka siapa wahai Rasul? Siapa orang yang beruntung dirindu olehmu itu wahai Rasul? Dijawab oleh Nabi, hum umamun ja'a min ba'di yu'minu nabi walam yarani. Mereka adalah umat yang datang setelahku. Mereka punya iman kepadaku padahal mereka semua belum pernah berjumpa denganku. Kerinduan yang sudah lebih dulu, bayangan-bayangan rindu akan perjumpaan sudah lebih dulu dibayangkan dan difikirkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk siapa? Untuk umatnya yang datang setelahnya. Boleh jadi kerinduan itu adalah untuk kita yang hadir di sini. Boleh jadi kerinduan itu adalah kepada kita yang hari ini sungguh belum pernah bertatap muka dengan Nabi Muhammad, tetapi cahaya Nabi telah sampai kepada kita dengan ajaran-ajarannya dan juga rindunya Nabi untuk kita. Jika rindu Nabi begitu berharga, maka jadikan rindu ini adalah rindu yang betul-betul mengantarkan kita pada jumpa yang dipenuhi dengan rasa bahagia. Kalau kita rindu, ingin rasanya jumpa, ketika jumpa tentu pasti ada rasa bahagia yang tak terhingga. Maka harapannya Bu, kalau memang di hati ini punya rindu, tentu harapan Nabi, perjumpaan kita dengannya adalah perjumpaan yang paling membahagiakan kita. Ketika perjumpaan itu paling kita harap, maka jadikan perjumpaan itu bukan perjumpaan ketika kita sedang merintih memohon syafaat, ketika kita sedang merintih untuk meminta maaf akan khilaf-khilaf kita selama di dunia dengan Nabi Muhammad. Harapannya adalah ketika perjumpaan itu tiba, perjumpaan itu adalah seperti yang Nabi ketika mengutarakan kerinduannya, terlihat dalam raut wajahnya dipenuhi dengan wajah yang penuh dengan kebahagiaan, membayangkan inginnya ia berjumpa dengan umatnya setelahnya. Nabi teramat ingin berjumpa dengan kita.
Namun yang menjadi pertanyaan, inginkah kita berjumpa dengannya? Bila ingin berjumpa dengannya, buatlah waktu bila mana kau berjumpa dengannya adalah waktu yang paling membuat dia bahagia akan perjumpaannya dengan kita. Dan tidak ada ibu-ibu yang bikin Nabi gembira melebihi adalah ketika Nabi lihat kita meneladani dari budi pekertinya. Itulah yang Nabi sabdakan kepada kita semua, agrabukum minni manzilan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Orang yang nanti paling dekat kedudukannya denganku di hari kiamat adalah mereka orang yang paling baik perangai dan budi pekertinya. Maka bawa salam rindu Nabimu hari ini. Bawa bukan hanya dengan rindu saja, tetapi ingatlah rindunya adalah akhlaknya. Rindunya adalah bagaimana kita meneladani budi pekertinya. Rindunya kita sambut dengan kita tunjukkan kepada Nabi bahwa kita adalah umat yang memang layak untuk dirindui olehnya. Tunjukkan kepada Nabi bahwa perjuangannya yang membuat ia sampai harus mempertaruhkan nyawa, perjuangannya yang membuat Nabi harus merasakan patah gigi gerahamnya, perjuangannya yang membuat Nabi harus merasakan ujian dengan dilempari batu dan kotoran atas punggungnya. Buat semua itu terbayar karena ia melihat kita adalah orang-orang yang berusaha meneladani akhlaknya, orang-orang yang berusaha mengikuti budi pekertinya. Mulailah jejak itu dengan kita memulai di rumah kita. Mulailah jejak itu dari kita mulai menghidupkan sunnahnya di tengah rumah-rumah kita, di tengah rumah tangga kita, di tengah mendidik anak-anak kita, di tengah kita bergaul antar sesama kita. Insya Allah rindu ini disambut dengan akhlak kita yang meniru Nabi. Maka ini adalah rindu yang mengantarkan kita bila mana tiba waktu ajal kita dijemput, bila mana waktu nyawa ini akan diambil, bila mana ketika waktu kita di dunia ini telah habis, Nabi Muhammad berkenan datang menghampiri kita. Karena dia sudah lebih dulu merindui kita. Ingin rasanya ia menyelamatkan kita dari ganasnya sakaratul maut, dari betapa menyakitkannya sakaratul maut. Ingin ia rasanya menyelamatkan kita. Namun buatlah ketika Nabi datang, raut wajahnya tersenyum bahagia melihat kita. Ini adalah salah satu dari umatku yang ketika di dunia dia berusaha mengikuti jejakku, di dunia berusaha meneladani daripada budi pekertiku. Buatlah ia tersenyum dengan membanggakan kita di hadapan para malaikatnya. Buatlah nabimu tersenyum yang ketika dipertemukan dengan kita, ketika kita dibangkitkan di padang mahsyar. Nabi yang sudah lebih dulu berkata, fa inni mukatsir bikumul umama yaumal qiyamah. Besok aku akan berbangga-bangga dengan banyaknya umatku di hari kiamat. Buat kebanggaan itu menjadi kebanggaan yang layak, membuat kita semua dibanggakan oleh Nabi Muhammad di hadapan Allah beserta di hadapan para nabi-nabi lainnya, di hadapan para malaikatnya. Umat yang di dunia belajar untuk mengikuti jejaknya Nabi Muhammad. Ya Allah, karuniakan kepada kita semua jalan kemudahan untuk mengikuti jejak Nabi Muhammad, untuk meneladani akhlak Nabi Muhammad, untuk mengikuti perangai Nabi Muhammad. Ya Allah, bila mana ada dari diri ini yang dipenuhi dengan amarah, dipenuhi dengan emosi, dipenuhi dengan kebencian, dipenuhi dengan rasa ketidakterimaan akan semua takdir yang kau tetapkan, ya Allah, buatlah diri ini mencontoh budi pekerti Nabi Muhammad. Hilangkan rasa marah dalam hati kami, ya Allah. Hilangkan rasa benci dari diri ini, ya Allah.
Allah. Hilangkan rasa ketidakrelaan dari hati ini ya Allah. Buat hati kami semua lapang dalam menerima semua ujian yang kau berikan ya Allah. Ya Allah, bila mana ada dari kami yang terhijab, tertutup, terhalang untuk dekat dengan Nabi Muhammad, buatlah kami pulang dari tempat ini. Penutup hijab itu telah kau singkap ya Allah. Penutup hijab itu telah kau buka ya Allah, agar kami mudah berdekatan dengan Nabi Muhammad. Ya Allah, hiasi mata kami dengan mata yang dipenuhi dengan memandang segala sesuatunya dengan pandangan rahmat, memandang segala sesuatunya dengan pandangan kebaikan. Hiasi telinga kami ya Allah dengan telinga yang selalu ingin mendengarkan kemanfaatan dan kebaikan. Ya Allah, hiasi lisan kami agar lisan kami hanya bertutur kata yang dipenuhi dengan kebaikan, tutur kata yang dipenuhi dengan kelembutan, tutur kata yang dipenuhi dengan rahmat dan kasih sayang. Ya Allah, hiasi gerak-gerik kami sebagaimana gerak-gerik dan budi pekerti Nabi kami. Wabil khusus ya Rabb, hiasi hati kami yang bersih dari semua noda, dari hasud, dari dengki, dari benci, dari marah, dari semua rasa ketidakterimaan. Bersihkan hati kami semua ya Rabb. Buat hati ini bersih semua ya Rabb, agar kami esok menjadi umat yang bertemu dengan Nabi Muhammad, dibanggakan Nabi Muhammad, didatangkan dengan senyuman wajahnya Nabi Muhammad, dipertemukan dengan penuh kebahagiaan oleh Nabi Muhammad. Ya Allah, kabulkan semua hajat-hajat kami, tuntun bimbing jalan hidup kami, dan bila datang ajal menjemput, wafatkan kami husnul khatimah, wafatkan kami husnul khatimah, wafatkan kami husnul khatimah, wafatkan kami semua di atas kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, dengannya hidupkan kami, ya Allah dengannya wafatkan kami, ya Allah dengannya kumpulkan kami bersama ahli la ilaha illallah, kumpulkan kami bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta dengan seluruh pengikutnya yang setia. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana ya rabb min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا يا رب جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم يا فتاح يا عليم. Mudah-mudahan ya Rabb kita pulang dari sini semua cinta kita tambah untuk Nabi Muhammad, Nabi Muhammad tambah cinta dengan kita. Insya Allah kita semua betul-betul dapat dikelompokkan menjadi pengikut setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amin 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 ya rabbal alamin. Terima kasih ibu semua untuk segala perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.